Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zilvana Falahi akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia yang berjudul Pembelajaran Daring dengan Memanfaatkan Google Form. Latar belakang: merebaknya kasus COVID-19 sejak Desember 2019 sampai saat ini mengharuskan semua proses kegiatan belajar mengajar bagi mahasiswa untuk sementara waktu dilakukan di rumah. Hal itu perlu dilakukan guna meminimalisir kontak fisik secara massal sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Untuk mengisi kegiatan belajar mengajar yang harus diselesaikan pada tahun pelajaran ini, pemerintah mengambil kebijakan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh dengan media online atau daring, baik menggunakan ponsel, PC, atau laptop. Media daring dirasa sangat efektif sebagai langkah solutif untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan. Dosen tinggal memberi soal yang nantinya dikirim melalui ponsel untuk mahasiswanya. Kemudian mahasiswa mengerjakan tugas dari dosen. Hasil pekerjaannya dikirimkan kembali kepada dosennya melalui WA, aplikasi, atau dikumpulkan pada saat masuk sekolah. Membuat Google Form untuk membantu pembelajaran secara daring. Sebab masa pandemi membuat banyak hal harus dilakukan secara daring, Google Form merupakan inovasi dari Google Docs platform yang digunakan untuk membuat pertanyaan berupa kuesioner ataupun formulir, bahkan bisa digunakan untuk pendaftaran sebuah acara secara online melalui Google. Form online Google sering digunakan membuat tugas kuesioner dalam hal perkuliahan. Tak sedikit yang menggunakan platform ini untuk pendaftaran sebuah acara atau seminar. Bahkan kini bisa jadi digunakan untuk pendaftaran sekolah secara daring. Rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah: 1. Bagaimana sejarah Google? 2. Apa saja produk layanan dari Google? 3. Apa itu Google Form? 4. Bagaimana cara membuat Google Form? 5. Apa saja kegunaan Google Form? 6. Bagaimana mengelola Google Form? 7. Bagaimana pembelajaran daring di masa pandemi COVID dengan Google Form? Tujuan dari penulisan makalah: 1. Memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk menambah ilmu dan pengetahuan mengenai masalah yang diangkat dalam makalah, yaitu pembelajaran daring dengan memanfaatkan Google Form. Ketiga, memberikan pengetahuan tentang pembelajaran daring menggunakan Google Form. Sejarah Google. Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan online atau daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords atau iklan secara online. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih menjadi mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Dan slogan tidak resminya "Don't be evil". Pada tahun 2006, Google pindah ke Mountain View, California. Berikut saya paparkan beberapa produk dan layanan Google yang populer. 1. Android atau biasa digunakan di smartphone. 2. YouTube atau platform untuk media video. 3. Penelusuran Google atau search engine Google. 4. Google Chrome biasanya digunakan sebagai browser. 5. Gmail, Google Mail,
atau surat elektronik. Keenam, Google Drive atau penyimpanan cloud milik Google. Ketujuh, Google Map atau pemetaan peta berbentuk digital. Kedelapan, Blogger atau menulis ibaratnya koran dalam bentuk digital menurut saya. Kesembilan, Google Plus atau biasa digunakan mempublikasikan tulisan dari para penulis. Kesepuluh, Google Earth. Google Earth ini lebih dari Google Map karena mencakup dunia bahkan hingga dasar laut atau bawah laut. Ke-11, Google AdSense atau ibaratnya kita mencari uang ke Google itu menggunakan Google AdSense. Sedangkan 12, Google AdWords, Google mencari uang dari kita atau dari iklan kita. Terus ke-13, Google Webmaster atau Google Analytics biasanya mempelajari tentang SEO. Untuk anak IT biasanya sudah paham. 14, Google Translate atau terjemahan berbagai bahasa. 15, Google Trend atau yang mendeteksi tren atau populer pada saat ini. Google Form. Pada zaman seperti ini, memang dibutuhkan fasilitas-fasilitas modern untuk akses informasi. Untuk itu, Google membuat inovasi baru di era modern di dalam rangka memudahkan akses data elektronik. Salah satunya yaitu Google Form. Google Form atau disebut Google Formulir adalah alat yang berguna untuk membantu Anda merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa atau orang lain kuis, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Form juga dapat dihubungkan ke spreadsheet. Spreadsheet itu sejenis bentuk seperti Excel. Jika spreadsheet terkait dengan bentuk tanggapan, otomatis akan dikirimkan ke spreadsheet. Jika tidak, pengguna dapat melihat mereka di ringkasan tanggapan. Halaman dapat diakses dari menu tanggapan. Untuk jelasnya saya nanti akan memaparkan beberapa screenshot mengenai Google Form atau pembuatan kuis melalui Google Form. Penggunaan Google Form dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membuat survei. Kedua, mengumpulkan data siswa atau karyawan. Kuesioner. Ketiga, kuesioner. Keempat, kuis dan ujian online. Kelima, aplikasi lamaran kerja. Keenam, membuat undangan RSVP. Ketujuh, membuat jadwal pertemuan. Kedelapan, daily check-in. Membuat kuis dengan Google Form. Bisa diakses link dalam kurung kurawal yang sudah saya sediakan di situ. Untuk di bawah, kenapa ada 4 soal, 2 pilihan ganda dan 2 esai. Untuk apa? Itu saya misalkan sebelum saya praktekkan ke Google Form kemarin. Ini beberapa tutorial untuk membuat kuis dengan Google Form. Saat link diakses, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan Google Formulir. Pertama yang kita lakukan adalah klik galeri template. Maka akan muncul seperti ini. Lalu scroll ke bawah, arahkan pada sub pendidikan dan pilih template kuis kosong. Setelah pilih template kuis kosong, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan pertanyaan kita dan jika pilihan ganda buat opsi pilihan ibaratnya ABC-nya. Dan untuk jawaban singkat seperti ini. Jadi ini ya dirubah ke jawaban singkat. Terus masukkan pertanyaannya dan masukkan kunci jawabannya. Seperti ini. Misal sila pertama Pancasila simpulkan dengan benar. Jawabannya bintang warna emas, terus poinnya berapa di sini. Untuk pilihan ganda juga ada poin ini dan juga ada penentuan jawaban yang benar. Dan yang terakhir, klik kirim. Lalu akan muncul seperti ini. Jangan lupa checkbox ini, kumpulkan alamat email dan perpendek URL agar lebih manis saat dilihat. Terus kita copy link tersebut untuk dikirimkan ke responden-responden.
baik itu mungkin tutorial pembuatan Google Form, tapi jangan lupa di sini harus punya akun Google terlebih dahulu. Kalau nggak punya harus daftar atau register. Selanjutnya, melihat dan mengelola respon Google Form. Setelah kita membuat pertanyaan seperti tadi atau membuat kuis seperti tadi, kita dapat mengelola respon dari responden terhadap Google Form kita. Apa yang dapat kita lihat dan apa yang dapat kita kelola? Pertama, kita dapat melihat respon berdasarkan pertanyaan. Kedua, melihat respon berdasarkan orang. Ketiga, melihat semua respon dalam satu spreadsheet. Keempat, download semua respon sebagai file CSV. Terus, selanjutnya mengelola respon terhadap Google Form. Kita dapat memberhentikan respon atau menyetop tanggapan dari responden. Terus yang kedua, mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi respon. Notifikasinya bisa dihilangkan, jadi kita cek setiap kita butuh, tidak harus ada notifikasi. Terus yang ketiga, mengumpulkan alamat email seperti yang tadi, centang tombol kumpulkan alamat email. Terus yang keempat, menyalin dan menempelkan diagram dari Google Formulir. Terus, apa hubungannya pandemi COVID dan Google Form? Sebenarnya penyebaran COVID-19 dan pemberlakuan PSBB seperti saat ini tidak selamanya membawa dampak negatif. Justru dengan adanya keterbatasan seperti saat ini, kita dapat menyadari pentingnya penggunaan teknologi dalam keseharian kita saat ini. Saat ini, tidak hanya di lingkungan pendidikan, semua orang di segala bidang sedang berlomba-lomba memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengatasi segala keterbatasan yang ada. Disinilah kita akan lebih menyadari bahwa gadget yang mungkin selama ini kita pakai hanya untuk mengakses media sosial, ternyata sudah jauh berkembang dan memiliki kemampuan lebih dari itu. Tidak hanya itu, mungkin para orang tua atau siapapun yang selama ini memiliki stigma negatif terhadap gadget mungkin saat ini sangat bergantung pada gadget yang dimiliki. Ini adalah kutipan saya ambil dari internet dari seorang guru bernama Ibu Sri Hartati. Jadi kutipannya seperti ini. Lalu akhirnya dengan berbagai masukan dari teman-teman sejawat, saya menemukan solusi untuk mempermudah proses pembelajaran jarak jauh (PJJ), yaitu dengan menggunakan Google Form. Kelebihan menggunakan Google Form, kita bisa memasukkan materi berbentuk video pembelajaran dan soal. Kemudian kita juga bisa melihat nilai siswa dengan cepat sehingga kita bisa melaksanakan tindak lanjut dengan berupa remedial dan pengayaan dengan cepat. Untuk daftar hadir juga demikian, kita bisa memantaunya setiap hari. Data kehadiran siswa bisa terpantau, kita tidak perlu lagi memanjat ke atas untuk melihat kehadiran siswa. Google Form dapat dijadikan alternatif pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi virus corona yang mengharuskan semua aktivitas dikerjakan di rumah. Beberapa saran yang dapat dilakukan untuk memangku kepentingan seperti perlunya pelatihan menyeluruh untuk semua guru di madrasah tentang Google Form. Selain itu juga perlu adanya inovasi pembelajaran yang beragam agar warna pembelajaran lebih menarik. Jadi di sini Ibu Sri Hartati merasa bahwa Google Form itu sangat bermanfaat di masa sekarang. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Google Form dapat menjadi salah satu software yang direkomendasikan untuk membuat alat kuesioner online. Tampilan mukanya dan cara menggunakannya cukup sederhana sehingga mudah dimengerti. Respon mahasiswa terhadap penggunaan Google Form sebagai alternatif kuesioner online pada proses pembelajaran menunjukkan respon baik, yaitu memberikan manfaat yang baik bagi mahasiswa dan dosen. Dengan demikian, penggunaan Google Form hendaknya dioptimalkan pada berbagai tugas pendidikan seperti memberikan ulangan online,
mengumpulkan data mahasiswa atau dosen, membuat formulir pendaftaran online untuk sekolah, dan membagikan kuesioner kepada orang-orang secara online dan mengumpulkan pendapat orang lain. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.